Yo Minasa, selamat datang kembali di channel Raja Shinobi. Yang sudah subscribe admin doakan semoga kalian masuk ke dalam surga. Nah jika sudah, mari kita masuk ke ceritanya, let's go. Cerita dimulai dengan adegan yang memperlihatkan Boruto menghantam Shibai dengan Rasengan Uzuhiko yang diperkuat dengan petir, dan lalu ditambah dengan Sukona Hikona milik Kawaki yang sudah diperkuat. Terlihat Shibai, yang terkena serangan dahsyat dari Boruto dan Kawaki. Tubuhnya mendapat tekanan yang begitu dahsyat sehingga membuat ledakan yang mengguncangkan seluruh medan pertempuran di dimensi tersebut. Setelah ledakan itu mereda, terlihat tubuh Shibai yang penuh dengan luka. Lalu Shibai berkata, "Sialan kalian manusia, kalian sudah membuatku menjadi seperti ini. Aku adalah dewa, dan kalian sudah berani membuatku menjadi seperti ini." Lalu kedua Otsutsuki yang bersama Shibai mereka mulai sedikit putus asa dengan energi dan kekuatan dari Boruto dan Kawaki. Lalu mereka berkata, "Anak manusia, kekuatanmu sungguh luar biasa. Kamu bisa membuat Shibai sampai seperti itu, dan aku tidak bisa kalian perlakukan seperti sampah itu." Terlihat Shibai yang mendengar ocehan dari rekannya. Shibai lalu berkata, "Diamlah kalian, dewa lemah seperti kalian tidak akan pernah mengerti arti sejati dari sebuah kekuatan. Kalian tidak lebih dari sampah bagi kekuatanku. Dan lagi pula dari awal aku tidak pernah sudi untuk bekerja sama dengan kalian, lebih baik kalian enyah dari pandanganku." Kemudian Otsutsuki itu menjawab, "Baiklah, kita akan pergi. Lagi pula, masih banyak misi yang harus kami selesaikan, dan kau nikmati saja kekalahanmu Shibai." Lalu salah satu dari Otsutsuki itu berteriak kepada Boruto dan Kawaki, "Hei anak manusia, kalian beruntung hari ini, aku tidak akan membunuh kalian secepatnya, dan kalian tunggu saja sampai momen buruk itu datang kepada kalian. Lalu nikmati dulu pertarungan kalian dengan Otsutsuki sampah yang tak berguna ini." Terlihat kedua Otsutsuki itu pergi meninggalkan medan tempur dengan tertawa. Terlihat Boruto dan Kawaki, yang kelelahan setelah menghantamkan kekuatan besar mereka kepada Shibai. Terlihat Shibai dan Boruto serta Kawaki mereka semua sudah mulai kelelahan. Setelah perginya kedua Otsutsuki yang meninggalkan medan tempur, suasana menjadi sunyi sejenak, debu dan puing-puing melayang di udara, menciptakan kabut tebal yang menyelimuti tempat tersebut. Boruto, yang masih terengah-engah, memandang ke arah Shibai dengan sorot mata yang penuh tekad. Kawaki, meski kelelahan, tetap memposisikan diri di samping Boruto bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun, suara tawa dingin Shibai memecah keheningan. "Manusia memang selalu mengejutkan," ujarnya dengan suara berat, tubuhnya yang terluka mulai mengeluarkan cahaya aneh. "Tapi jangan pernah berpikir kalian sudah menang hanya karena bisa melukaiku. Aku adalah Shibai Otsutsuki dewa sejati, luka-luka ini hanyalah awal dari kebangkitanku yang sebenarnya." Lalu terlihat tubuh Shibai tiba-tiba memancarkan energi yang luar biasa besar, luka-lukanya mulai menutup dengan cepat. Seolah-olah waktu mundur untuknya, aura keemasannya kembali memancar, dan dengan gerakan tangan, dia menciptakan badai energi yang melanda Boruto dan Kawaki. Lalu Shibai berkata, dan memahami keadaan yang tidak memungkinkan untuknya dapat mengalahkan kekuatan besar Boruto dan Kawaki. Lalu dia berkata, "Anak manusia, ini bukan saatnya kalian mati. Aku akan kembali dengan membawa kehancuran bagi kalian semua. Dan ingatlah Boruto, kekuatanmu saat ini. Itu ada harga yang harus kamu bayar, kau akan perlahan menemui ajalmu sendiri karena efek dari kekuatan itu." Lalu tubuh Shibai perlahan menghilang dari dimensi tersebut. Setelah Shibai pergi dari dimensi tersebut, terlihat suasana di tempat itu mulai berangsur membaik. Boruto dan Kawaki kini keluar dari dimensi tersebut. Namun, Boruto mulai kehilangan kesadarannya dan dia tak sengaja mulai memasuki alam bawah sadarnya. Boruto lalu berkata, "Di mana ini? Apakah aku sudah mati? Ini terlihat bukan seperti dimensi yang tadi." Lalu tiba-tiba, sosok Rikudo yakni Hagoromo Otsutsuki muncul di hadapan Boruto, dan Boruto dengan jelas mengenali sosok itu. Lalu Boruto berkata, "Rupanya kau kakek Hagoromo." Lalu Boruto bertanya kepada Hagoromo, "Kakek, apakah saya sudah mati? Dan apakah saya akan segera mati?" Lalu Hagoromo menjawab, "Apa? Kakek tidak akan membiarkan penerus dari Ashura mati begitu saja. Kau dilahirkan bukan untuk secepat ini mati. Darah Ashura yang mengalir di tubuhmu, itu menandakan bahwa kau tidak segampang itu untuk mati. Dan kakek tidak akan membiarkanmu untuk mati secepat itu." Lalu Hagoromo melanjutkan perkataannya dengan berkata, "Usiamu memang akan berkurang setelah kau memakan buah cakra itu. Tetapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku akan memberikanmu sebuah pil reinkarnasi. Dan pil itu akan memulihkan luka-lukamu sekaligus untuk menghilangkan efek dari buah cakra yang telah kamu makan." Lalu Boruto menjawab, "Syukurlah, jika kakek bisa melakukan itu, akan tetapi kenapa perasaanku sungguh sangat sedih dan ingin sekali bertemu dengan ayahku." Lalu Hagoromo berkata, "Itu wajar Boruto. Karena ikatan batinmu dengan ayahmu, aku yakin Naruto akan bangga kepadamu atas pencapaianmu saat ini, dan lihatlah teman-temanmu sedang berusaha berjuang untuk mengalahkan para makhluk biju itu."
Kemudian Hagoromo memperlihatkan Boruto suasana di Sunagakure, dan terlihat semua shinobi yang sedang bertarung mati-matian melawan Shinjujura dan sekutunya. Kemudian Boruto berkata, "Apa? Sialan, ternyata mereka kembali dengan para Shinju lainnya ya. Brengsek, tubuhku masih seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Dan kenapa ada Kakek Minato serta para Hokage terdahulu? Sebenarnya apa yang sudah terjadi?" Akan tetapi sebelum Hagoromo menjawab, tiba-tiba saja, sosok Kurama muncul di hadapan mereka berdua. Lalu Kurama berkata, "Kakek tua, ternyata kau sudah lebih dulu di sini. Aku tidak menyangka akan bertemu lagi denganmu. Ini seperti nostalgia, sudah lama aku tidak bertemu denganmu." Hagoromo menjawab, "Kurama, aku tahu maksudmu datang ke alam bawah sadar Boruto, dan aku senang jika kau mau memberikan sedikit cakramu kepada Boruto agar Boruto bisa sedikit membaik." Lalu Boruto berkata, "Apa? Kau mau menolongku? Tapi kenapa kamu bisa masuk ke alam bawah sadarku? Bagaimana kau bisa melakukannya?" Kemudian Kurama berkata, "Ya Boruto, aku bisa masuk ke alam bawah sadarmu karena kau memiliki darah dari ayahmu, tentu saja aku bisa melakukan itu. Lewat cakra Naruto yang diwariskan kepadamu tentu aku bisa masuk ke sini. Dan aku juga akan memberikan separuh cakraku kepadamu, agar aku bisa selalu bersamamu dan Himawari." Kemudian Boruto berkata, "Baiklah, tentu aku akan senang sekali menerimanya, agar aku bisa melewati semua ini dengan rasa beban yang berkurang." Lalu kemudian Kurama memberikan separuh cakra miliknya kepada Boruto, dan Boruto memakan pil reinkarnasi dari Hagoromo. Lalu secara tiba-tiba, dia merasa mulai berangsur membaik, dan Hagoromo menyampaikan sesuatu dengan berkata, "Boruto, kau akan menjadi pewaris dari ayahmu. Dan itu adalah perjalanan yang tentu tidak akan mudah. Darah Ashura yang mengalir di tubuhmu itu akan menjadi simbol untuk menjaga perdamaian di dunia. Jadi ingatlah, kau tidak sendirian, masa depanmu masih panjang." Lalu Hagoromo mulai menghilang meninggal Boruto dan Kurama. Akan tetapi, Boruto melihat entitas yang sama dengan kakeknya, lalu gambaran Minato Namikaze muncul, dan Boruto tahu jika para pendahulunya sedang bersamanya dan mencoba menenangkan Boruto. Lalu dalam sebuah momen emosional yang terjadi di alam bawah sadarnya, Boruto Uzumaki melihat dengan entitas yang menyerupai Minato Namikaze, kakeknya yang legendaris. Sosok Minato muncul sebagai figur bijak yang tenang, membawa aura menenangkan di tengah gejolak batin Boruto. Boruto yang tengah menghadapi tekanan besar sebagai pewaris kehendak Uzumaki dan Hyuga, serta karma, lalu ia mencurahkan semua perasaan beratnya. Ia merasa terbebani oleh tanggung jawab besar untuk melindungi desa dan keluarganya, terutama setelah peristiwa Kawaki dan ancaman Otsutsuki di hadapan Minato. Boruto mengungkapkan rasa takut akan gagal dan kerinduan akan kehidupan sederhana yang telah hilang. Minato, sebagai entitas yang mewakili ketenangan dan kebijaksanaan, tidak memberikan jawaban langsung. Tetapi lebih menekankan pentingnya memahami bahwa kekuatan sejati datang dari ketulusan hati dan keberanian menghadapi tantangan. Ia juga mengingatkan Boruto bahwa setiap generasi memiliki bebannya sendiri, dan beban tersebut adalah bukti cinta kepada orang-orang yang ingin dilindungi. Di akhir percakapan, Boruto mengungkapkan rasa rindu yang mendalam kepada Minato. Meskipun mereka tidak pernah bertemu di dunia nyata, ia merasa terhubung secara emosional dan ingin memeluk kakeknya untuk pertama kali. Minato, meskipun hanyalah entitas di alam bawah sadar, menerima pelukan itu dengan senyuman, meninggalkan pesan bahwa cinta keluarga adalah kekuatan yang tak tergantikan. Kemudian Boruto berkata kepada Minato dengan berkata, Kakek, apa? Apa ini mimpi? Atau aku sudah mati?" Lalu Minato menjawab, "Kau tidak mati Boruto. Ini hanya tempat di mana pikiran dan perasaanmu bertemu denganku. Aku hanya bagian kecil dari dirimu yang mencari jawaban." Boruto lalu berkata pelan, "Kau terdengar seperti ayah, selalu penuh teka-teki." Kemudian terlihat Minato tertawa kecil. "Naruto memang sering begitu ya? Tapi aku senang kau bisa bertemu denganku di sini, bahkan untuk sesaat." Boruto lalu menjawab, "Kakek, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Semuanya terasa begitu berat, orang-orang mengharapkan banyak dariku, aku harus menjadi lebih kuat, lebih bijak, melindungi semua orang, bahkan aku nggak yakin bisa melakukan semuanya." Minato menjawab dengan nada lembut, "Aku mengerti bagaimana perasaanmu, Boruto. Di usiamu aku juga merasa beban dunia ada di pundakku. Tapi tahukah kau, menjadi kuat bukan berarti tidak pernah takut atau tidak pernah gagal. Itu berarti tetap bergerak maju meski kau merasa takut." Boruto lalu menatap Minato dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Tapi bagaimana kalau aku gagal? Aku takut kehilangan orang-orang yang kucintai. Aku takut membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki." Minato lalu menjawab, "Kegagalan itu bagian dari perjalanan Boruto. Bahkan aku pun membuat banyak kesalahan, tapi kau tahu apa yang memberiku kekuatan? Cinta untuk orang-orang yang ingin kulindungi. Itu yang memberimu alasan untuk terus maju meskipun dunia terasa berat." Kemudian terlihat Boruto mengeluarkan air mata yang mulai mengalir. Suaranya pecah. Aku bahkan gak pernah sempat mengenalmu, kakek. Tapi sekarang aku ingin sekali memelukmu. Apakah kau berkenan mengizinkan itu, kakek?" Minato lalu tersenyum hangat, membuka tangannya dan berkata,
Aku di sini Boruto. Tentu saja nak, peluklah kakek dan buang semua keluh kesahmu. Terlihat Boruto memeluk Minato erat-erat, membiarkan air matanya jatuh. Minato menepuk punggungnya perlahan. Minato juga berkata, ingat ini, Boruto, kau tidak sendirian. Selalu ada keluarga dan teman yang akan berdiri di sisimu. Kau lebih kuat dari yang kau pikirkan. Jangan ragu untuk menjadi dirimu sendiri. Boruto lalu menghapus air matanya, perlahan tersenyum dan berkata, terima kasih, kakek. Aku akan mencoba untuk aku bisa menghadapi semua ini, dan aku akan melakukannya. Terlihat Minato perlahan mulai memudar dan berkata, aku bangga padamu, Boruto. Jalanmu masih panjang tetapi aku tahu kau akan menemukan kekuatanmu sendiri. Setelah itu entitas Minato pun pergi dan menghilang. Dan Kurama yang melihat momen tersebut, dirinya merasa terharu sekaligus bangga kepada Boruto. Setelah momen tersebut, sayangnya adegan harus berakhir di sini dulu. Nah, admin ingatkan kembali bahwa cerita ini hanya teori yang sengaja admin jadikan alur cerita agar lebih menarik dan bertujuan hanya untuk menghibur sambil menunggu chapter selanjutnya rilis. Jadi terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like video ini, lalu tinggalkan komentar kalian di video ini, agar admin lebih bersemangat dalam membuat video berikutnya. Nah, yang sudah subscribe admin doakan semoga kalian masuk ke dalam surga. Terima kasih dan sampai jumpa.